Sedikit pun saya tidak pernah merebut pasien siapapun. Pura-pura dalam perahu. Sedikit pun saya tidak menyuruh orang untuk datang ke tempat saya. Kamu Ki Bustami tongkir di langit-langit Nusantara. Mereka semuanya pergi kepada bukan. Saya yang tadi banyak pasien menghilang semua. Nomor HP saya diblokir. Ketika saya ketemu mereka melengos, menghindar. Itu gara-gara ketenaran kamu. Lah, ya Anda tinggal introspeksi diri saja. Mungkin Anda sama pasien Anda sering minta-mintain duit, sering nge-tracking duit. Kan tidak semua orang lagi ada uang. Kalau intinya kamu itu yang Bustami, ngerasa hebat ya. Saya dari kemarin-kemarin di telepon pun saya ngomong sama Anda itu, saya tidak pernah ngerasa saya hebat, saya tidak pernah ngerasa saya kuat. Hebat kuatnya milik Allah. Silakan saja Anda praktek, kalaupun nanti saya akan omongin orang-orang itu biar suruh kedatang lagi ke tempat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video ini adalah ketika Kang Ujang menghadapi seorang dukun santet sakti alang-alang buana. Dukun ini menuduh Kang Ujang telah merebut banyak pasien yang biasa datang berobat kepadanya. Dia tidak terima atas perbuatan tersebut, karena kini dia menjadi tidak memiliki penghasilan lagi. Dan sang dukun ingin menghancurkan Kang Ujang yang telah membuat pekerjaannya menjadi sepi itu. Lalu apakah yang kemudian terjadi setelah Kang Ujang berduel hebat dengan sang dukun ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustami dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ujang Bustami, Pak. Boleh saya duduk? Saya tahu. Duduk. Ya, Pak. Gimana sehat, Pak? Salaman dulu, Pak. Gimana sehat kabarnya? Apa kabar? Salam hormat. Saya fisik sehat. Ya, salam hormat saya, salam silaturahmi saya untuk Anda, Kilangan Buana, dan juga para keluarga dan keluarga besar Anda semuanya. Mohon maaf saya telat karena tadi di jalan hujan. Saya nggak perlu doa. Oh gitu. Nggak perlu doa dari kamu. Iya. Saya fisik sehat. Ya, Kilangan Buana, saya sudah paham. Ya. Di pikiran saya, hati saya. Oh. Sahabat Kang Ujang Bustami yang berbahagia. Kisah ini bermula dari sang dukun alang-alang buana yang menghubungi nomor admin Kang Ujang Bustami. Dukun tersebut bercerita bahwa dia sangat marah kepada Kang Ujang karena telah melakukan praktek pengobatan di padepokannya. Sehingga dengan adanya praktek pengobatan Kang Ujang itu, banyak pasiennya yang kemudian beralih berobat kepadanya. Pasien yang biasanya banyak yang datang minta berobat kepada sang dukun, kini menjadi sangat sepi. Sehingga otomatis, penghasilan yang dulu cukup banyak dia dapatkan, kini menjadi sudah tidak ada lagi. Dan sang dukun meyakini, hal tersebut adalah karena ulah dari Kang Ujang Bustami. Dia tidak terima dengan keadaannya yang demikian. Sehingga dia berinisiatif menghubungi Kang Ujang. Sang dukun ingin meminta pertanggungjawaban kepada Kang Ujang. Bahkan dia meminta Kang Ujang agar berhenti dari praktek pengobatannya itu. Dan mendengar yang demikian itulah, Kang Ujang kemudian mencoba datang kepada dukun alang-alang buana di tempatnya ini. Kang Ujang ingin bertabayun, juga ingin meluruskan hal yang sebenarnya telah terjadi. Tampak sang dukun terlihat ekspresi kemarahannya ketika Kang Ujang datang kepadanya.
Namun Kang Ujang tak hendak peduli dan mencoba berkata kepadanya bahwa apa yang dituduhkan oleh dukun alang-alang buana itu tidak benar adanya. Sama sekali Kang Ujang tidak ingin merebut pasien dari siapa saja. Kang Ujang hanya ingin mengobati setiap orang sakit yang datang, semata hanya ingin membantu sesama yang membutuhkan. Sama sekali dia tidak tahu dari mana orang yang datang berobat itu. Apalagi, jika orang tersebut adalah para pasien dari sang dukun. Akan tetapi, dukun alang-alang buana tidak mau percaya dengan alasan Kang Ujang. Karena yang pasti, hidupnya kini sedang dalam kesulitan. Kini dia merasa sangat susah untuk bisa mendapatkan uang. Dan sebab itu semua adalah karena pasiennya sepi yang telah beralih berobat kepada Kang Ujang Bustomi. Sebab itulah kemudian, sang dukun ingin meminta pertanggungjawaban. Setiap bulan saya dapat uang dari pasien-pasien saya. Tukang bakso, pedagang bakso, Ya. pedagangnya ayam. Ya. Bahkan yang main tender pun semuanya menghilang. Oh, terus apa urusannya dengan saya, mohon maaf? Tadi saya sekilas di telepon, kon katanya ada beberapa pasien Anda itu yang datang ke Padepokan Andi Galau, yang kon katanya Anda itu mengira bahwasanya saya itu merebut pasien Anda. Mohon maaf nih, saya mau klarifikasi. Saya tidak pernah merebut pasien siapapun, dan ketika orang datang ke Padepokan itu, saya juga nggak nyuruh mereka datang ke Padepokan saya. Jangan bohong. Kok jangan bohong? Sorry. Dan saya tidak pernah menyuruh siapapun orang yang datang ke saya. Bahkan saya sih sebenarnya ya silakan aja ke orang lain gitu, jangan ke saya. Karena saya si Al-Fakir ila rahmati Rabbi, saya tidak bisa apa-apa, saya tidak hebat, saya tidak kuat. Kang Ujang masih mencoba meyakinkan dukun alang-alang buana bahwa sama sekali dia tidak pernah melakukan hal yang dituduhkannya itu. Akan tetapi, sang dukun masih tetap dengan keyakinannya. Sehingga kemudian, Kang Ujang mencoba memberikan pemahaman bahwa bisa jadi, perginya para pasiennya itu adalah karena adanya perbuatan tidak benar yang dilakukan oleh dukun alang-alang. Entah mungkin karena mahar yang tinggi, hasil yang tidak memuaskan, atau bahkan mungkin sang dukun telah melakukan hal tidak baik kepada para pasiennya. Karena ketika pasien itu merasa puas, pasti mereka akan kembali tanpa diminta. Namun ketika mendengar perkataan Kang Ujang yang demikian, dukun alang-alang ternyata malah salah faham. Dia malah merasa telah disalahkan oleh Kang Ujang. Baginya adalah sudah pasti. Perginya pasiennya adalah karena praktek pengobatan yang dilakukan oleh Kang Ujang Bustomi. Kang Ujang tidak perlu banyak mencari alasan. Lebih baik Kang Ujang berhenti sebelum dia menghancurkan Kang Ujang sampai mati. Saya begini nih, saya sih ada pesan dari saya buat Anda nih. Ketika Anda seorang jawara, segera Anda mempunyai keilmuan. Oke, ya, terkenal semua. Saya penguasa. Anda jawara, Anda hebat, mau sewu macan, mau rongewu macan. Saya nggak ada urusan. Tapi pesan saya, tolong, ketika orang yang datang ke tempat Anda itu semuanya orang-orang yang lagi susah. Jangan dibikin tambah susah. Anda tiap bulan minta ke pasien-pasien Anda. Apa urusan kamu, Emangnya Kijang kamu, Bustomi? dianya PNS kerja sama Anda. Apa urusan kamu, Kijang Bustomi? Ya kasihan Pak, ketika Anda bantu saja. Kijang Bustomi, saya. Oke, ya saya sih cuma hanya ngasih saran saja. Ketika Anda tidak mau silakan saja. Dan Anda jangan nyalahin saya ketika mereka itu datang ke saya, karena saya juga nggak manggil dia. Saya nggak kamu. Saya tata kamu. tantang gimana? kamu. Tantang gimana maksud? Salah saya apa sok saya mau tahu. Dukun alang-alang terlihat sudah tidak bisa lagi menahan emosinya. Kang Ujang yang berusaha menasihatinya, ternyata malah semakin menyulut amarahnya. Sebab itulah dia tidak ingin banyak bicara lagi. Sang dukun langsung menantang Kang Ujang untuk melakukan duel adu ilmu kesaktian. Dan mengetahui yang demikian, Kang Ujang pun juga sudah tidak ada pilihan lain lagi. Dan memang, orang keras kepala seperti dukun alang-alang buana tidak mungkin bisa disadarkan dengan kelembutan. Dan mungkin cara yang terbaik adalah dengan menghancurkannya, serta menyiksa tubuhnya dengan hal yang mengerikan. Maka terjadilah pertarungan hebat Kang Ujang dengan sang dukun alang-alang buana itu. Oh, jadi Anda maunya begitu? Oke. Petung-petung tanpa balung, kedat-kedat tanpa otot, remuk-remuk si jabang balung ke depan aji isung. Belajar musik, sadat iman, sadat badan, sadat panglebur yang lebur.
Dukun Alang-Alang Buana terus berusaha menyerang dan menghancurkan Kang Ujang dengan ilmunya. Akan tetapi, serangan itu sedikit pun tak mampu menggoyahkan Kang Ujang Bustomi. Bahkan ilmu hikmah Kang Ujanglah yang berkali-kali menghantam tubuh sang dukun hingga terpental. Sampai pada akhirnya, Kang Ujang kemudian mengeluarkan ilmu hikmah pamungkasnya. Dan setelah itulah sang dukun langsung mendapatkan ganjarannya. Ketika ilmu hikmah yang hebat itu menghantam, tubuh sang dukun langsung tumbang tak berdaya. Maka tamatlah riwayat dukun alang-alang yang keras kepala itu. Dan melihat sang dukun yang sudah tak berdaya, Kang Ujang kemudian mencabut ilmu iblis yang ada di dalam tubuhnya. Dengan harapan ketika ilmu setan itu hancur, sang dukun bisa bertobat atas semua kesesatannya. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambil sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa jadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak rahmatnya kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.